Misi Amal, bantuan untuk warga suku laut yang mengalami musibah banjirop. Di awal tahun 2022, pemukiman warga suku laut di Desa Tanjung Batu Kecil diterjang air laut pasang yang menyebabkan banjir setinggi di atas mata kaki orang dewasa. Warga pun mengalami kerugian dari segi sandang dan pangan. Sebanyak 13 kakak bantuan yang kita beri berupa beras 10 kilo, roti 2 bungkus, mie air 5 bungkus, gula 1 kilo, sama minyak makan 1 liter. Bantuan beras cinta kasih untuk warga di Pulau Karimun. 14 Februari 2022, untuk mendorong program vaksinasi di Indonesia, relawan Ceci Tanjung Balai Karimun bekerja sama dengan Polres Karimun membagikan 300 karung beras cinta kasih kepada warga di pulau-pulau Karimun. Yang mungkin ada yang di kampung-kampung masih lansia, yang masih tambah vaksin lah ya, yang nampak sembako lebih semangat lagi gitu kan. Membagikan beras cinta kasih di bulan penuh berkah. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, Ceci Tanjung Balai Karimun membagikan 263 karung beras cinta kasih kepada warga Telaga Timah. 24 April 2022, pembagian beras cinta kasih pun disalurkan. Kami pun banyak-banyak terima kasih lah dengan adanya pemberian sembako untuk masyarakat yang kurang mampu. Apalagi di zaman Covid ini, ya masyarakat betul-betul anjlok dan susah untuk mencari rezeki. Bantuan beras ini sangat membantu kami untuk Lebaran inilah, untuk membuat ketupat ataupun sejenis makanan lah. Sangat membantu kami. Dan kami juga banyak-banyak terima kasih kepada Buddha Suci telah membantu kami. Semoga dengan pembagian beras ini dapat membantu masyarakat yang mendapat bantuan ini untuk memeriahkan Lebaran Idul Fitri tahun ini. Memeriahkan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Tanjung Balai Karimun dengan bersumbangsi. 9 Oktober 2022, dalam rangka memeriahkan HUT Tanjung Balai Karimun, relawan Ceci Tanjung Balai Karimun bekerja sama dengan Kelurahan Sungai Lakang Barat mengadakan kegiatan misi amal dengan membagikan 200 paket sembako kepada warga Telaga Mas. Diprioritaskan kepada masyarakat di lingkungan Sungai Lakang Barat, terutama sekali kita kepada mereka-mereka yang kurang mampu. Selama tahun 2022, Ceci telah menyalurkan bantuan beras sebanyak 806 karung kepada masyarakat prasejahtera di Kabupaten Karimun. Wujud perhatian Ceci dalam perayaan Imlek. Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki beraneka ragam suku, budaya, dan agama. Ceci sebagai lembaga sosial kemanusiaan yang berprinsip pada cinta kasih universal, selalu menyebarkan cinta kasih untuk sesama. Jadi tidak menjadi kanunhu kita, tetapi bisa menjadi relawan kita, bisa membantu lebih banyak orang lagi. Paket lebaran untuk meringankan beban penerima bantuan Ceci. Ceci Tanjung Balai Karimun membagikan 42 paket lebaran dengan harapan bisa meringankan beban mereka saat merayakan hari besar tersebut. Dia tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang perbedaan yang ada pada kami ini gitu. Celengan bambu, tabungan niat bajik. 26 Mei 2022, Ceci Tanjung Balai Karimun mengadakan pengumpulan celengan bambu di Pulau Tanjung Batu. Sebanyak 40 relawan mulai bergerak mendatangi setiap toko maupun rumah yang ada di sepanjang jalan yang telah ditentukan. Kalau bisa, ke depannya kita 3 bulan sekali bisa laksanakan. Terus bisa tambah di wilayah lain lagi. Di Pulau Kundur ini banyak kecamatan, kalau bisa kita tambahkan 3-4 kecamatan lagi. Itu kegiatan yang amal yang baik, karena dengan dana yang kecil kita dapat buat amal yang besar untuk membantu sesama manusia yang dibutuhkan. Ya, menurut saya itu suatu hal atau cinta kasih yang sangat besar, sangat baik menurut saya.
17 Juli 2022, relawan Ceci Tanjung Balai Karimun melakukan kegiatan pengumpulan celengan bambu. Nah, dengan celengan cinta kasih ini harapan kami supaya setiap warga juga menyumbang cinta kasihnya dan dimasukkan ke dalam celengan. Dan kami setiap lebih kurang 3-4 bulan kami datang kumpul untuk cinta kasih mereka. Dan cinta kasih mereka inilah kami salurkan kembali kepada warga Karimun yang membutuhkan. Sejak tahun 2016, benih-benih cinta kasih sudah mulai tertanam di Sekolah Vidya Sasana. Hingga saat ini, sudah banyak bibit-bibit cinta kasih yang telah bersemai di sekolah ini. Ada kegiatan-kegiatan seperti Suzy ini yang bisa langsung menyalurkan berupa sumbangan celengan bambu ini, dan harapan saya mungkin nominal saya cukup sedikit ya, tetapi saya juga tetap berharap saya dengan sedikit yang saya menyumbangkan ini bisa membantu ke orang-orang yang membutuhkan. Celengan bambu ini bisa menumbuhkan rasa kepedulian anak-anak sejak dini. Misi Kesehatan Bakti Sosial Kesehatan Ceci ke-134. Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Batu adalah dua pulau yang mengikuti Bakti Sosial Kesehatan Ceci ke-134 yang diadakan Ceci Batam. Pada 16-17 September 2022, sebanyak 65 pasien yang berhasil lolos untuk screening tahap awal. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini sangat-sangat banyak mendukung ya, terutama dari segi kemanusiaan, sehingga hal ini membuat kita tertarik untuk melakukan baik itu kerjasama maupun saling membantu. 18 September 2022, relawan Ceci Tanjung Balai Karimun bekerja sama dengan Medic Center mengadakan screening tahap awal. Setelah berhasil lolos screening tahap awal di daerah masing-masing, pada 23 hingga 24 September 2022, para pasien diberangkatkan bertahap untuk mengikuti screening tahap akhir di Aula Cingsi, Batam. Sebanyak 66 pasien yang berhasil lolos untuk menjalani operasi di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Setelah saya mengikuti operasi ini pada tahun 2016 dan 2016, sekarang saya bisa juga mengajak ibu saya untuk operasi katarak, di mana relawan-relawannya begitu baik, begitu menyayangi nenek, sehingga kami merasa puaslah dengan pelayanannya. Dan kami sangat bersyukur dengan adanya program ini. Rasanya sangat membantu sekali buat masyarakat yang kurang mampu. Pada 30 September hingga 2 Oktober, baksos kesehatan yang rutin diadakan Ceci telah membantu banyak orang ataupun keluarga. Mulai dari pagi hingga malam hari, tim medis Ceci atau yang biasa disebut dengan Tima, dengan tekun dan teliti melakukan setiap operasi terhadap para pasien. Harapan saya kepada nenek atau ibu saya, semoga ibu-ibu saya sehat selalu, panjang umur, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Karena beliau ini kan dia suka berkebun-kebun gitu. Jadi dekat rumah tuh dia berkebun-kebun, nanti sore petik sayur, dimasak sendiri langsung. Fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai di Tanjung Batu membuat Asmi, ayah dari Rizal, selalu berjuang pantang menyerah untuk menyembuhkan penyakit bibir sumbing yang diidap anaknya sejak lahir. Alhamdulillah, tidak ada yang tidak memuaskan hati. Semuanya sampai ke sini, alhamdulillah, Budi Suci melayan secara bagus dan normal. Sampailah ke perubatan, sampailah ke operasinya sekali. Memang layanannya memang baik. Untuk memberikan kenyamanan saat melakukan pengobatan, relawan selalu mendamping mereka selama mengikuti baksos. Capek tetap pasti capek, apalagi rumah sakit besar ya. Teringat itu demi pasien kita sembuh,
Jadi saya walaupun capek tetap jalani tugas dan memfollow up para pasien. Sudah siap operasi belum atau sudah makan belum, dan bagi para pasien yang nggak inap apa sudah pulang ke asrama haji belum gitu. Misi budaya humanis menggenggam waktu dengan berbuat kebajikan. 23 Oktober 2022, relawan Cici Tanjung Balai Karimun selaku HUAI mengadakan pelatihan relawan baru di Tanjung Batu. Dapat insight sih, ternyata Cici ada ya dari perbedaan baju itu ada perbedaan tanggung jawab, terus ada bahwa baju ini melambangkan bahwa diri kita harus berperilaku seperti apa, harus menjaga sila dan lainnya. Pada kegiatan ini, para relawan diberikan pengenalan tentang budaya humanis Cici agar mereka bisa menerapkannya pada setiap kegiatan Cici. Kalau saya tertarik karena berbuat baik, karena harus membantu orang-orang miskin. Tapi sekarang saya udah berpikir tidak hanya belajar berbuat baik dan dapat juga melatih diri dari segala perbuatan diri kita masing-masing. Relawan mengajak para partisipan untuk bersama-sama memperagakan isyarat tangan dan cara beranjali sesuai budaya humanis Cici. Banyak sekali relawan-relawan tua tetap mau ikut turun untuk membantu, misalnya menggerakkan, memindahkan kursi, mengangkat benda-benda yang berat, membawa barang-barang. Semua itu mereka tidak kalah dengan anggota yang muda. Jadi sehingga saya sendiri sebagai orang yang masih usianya 20 tahun mungkin masih tergolong muda, itu pun tersentuh hatinya melihat orang-orang yang tua saja mau berbuat kebajikan seperti ini. Bagaimana kita yang masih muda, yang tubuhnya masih kuat, masih sehat, kenapa kita tidak berbuat kebajikan lebih awal? Misi pelestarian lingkungan, Vegan Omakase. Dalam menyambut bulan 7 penuh berkah, Cici Tanjung Balai Karimun mengajak relawan dan masyarakat Karimun untuk berpartisipasi pada kegiatan tersebut dengan mendukung masakan vegan catering yang bertemakan Vegan Omakase. Saya 很希望如果有吃到慈济的餐点也好，另外人家卖的那个 vegan 的东西也好，就是有越来越多人觉得素食不会很难吃，也是很健康的东西。 Misi pendidikan, belajar peduli lingkungan sejak dini. Kegiatan kelas budi pekerti Cici mengajarkan pendidikan moral dan pembentukan karakter anak menjadi berbudi pekerti di setiap pertemuannya. Kelas budi pekerti ini sangat bermanfaat bagi anak-anak sejak usia dini karena mereka bisa mempelajari banyak hal-hal positif sehingga pertumbuhan menjadi baik dengan lingkungan yang positif. Jadi harapan saya itu materi-materi yang sudah dipelajari itu memang bisa dibawa pulang ke rumah dan bahkan ke sekolah gitu. Jadi materinya itu bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman atau ke sanak keluarganya. Semoga mereka bisa mengajak teman-teman yang lainnya untuk dapat menjaga lingkungan, bisa memilah sampah sesuai jenisnya. Dengan dikenalkannya kepada lingkungan sejak dini, rasa peduli anak terhadap lingkungan bisa semakin meningkat. Tahun 2022 telah dilalui dengan penuh cinta kasih. Terima kasih atas sumbangsih yang telah diberikan oleh setiap insan dalam menyebarkan kebajikan dan cinta kasih.